Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sudah menjelaskan hampir ke-8 kalinya si recording tapi gagal. Dan di sini saya akan menjelaskan teori rangkaian yang udah jadi dan kenapa rangkaian itu ada biar di kita nggak curang dan saya bikin sendiri gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan detailing dari bagaimana proses terbentuknya, dari kenapa ini nyambung ke sini, ini nyambung ke situ, ini nyambung ke sini, nyambung ke situ, kenapa. Nah, gitu proses pembentukannya karena udah 8 kali dan udah sore bentukannya, jadi agak pengunduran untuk nilainya makin baik gitu karena error dari mesin yang saya gunakan. Nah, oke. Nah, jadi di sini kita menggunakan 4 server. Yang pertama, ngulang lagi. Saya 8 kali ngomong server untuk hari ini. Nah, server yang kita gunakan adalah server web, DNS, mail, dan DCHP. Artinya 4 server yang akan kita gunakan dan disambungkan ke switch. Nah, di sini kita gunakan IP static dengan gateway-nya seperti 8002 dan DNS servernya 888. Semua DNS dan gateway-nya sama untuk setiap servernya. Dan tapi di sini juga terus IP address-nya kita gunain untuk static ke 8. Barusan apa tuh? Barusan apa tuh? Oke, lanjut ya. Untuk ke fast internetnya kita subnet MAC-nya segini, terus IP address-nya segini. Nah, itu bentukannya juga sama seperti bentukan web, tapi IP address yang membedakan gitu. Ini 10. Untuk DNS itu kita gunakan yang tadi itu 8 gitu. Nah, untuk mailnya sendiri kita gunakan itu 2. Untuk DNS servernya 8. Nah, untuk fast ethernetnya itu 11. Nah, satu lagi itu untuk DCHP-nya itu sendiri kita konfigurasi untuk gateway-nya sama, tapi untuk fast ethernetnya di sini kita gunakan 12. Kita sambungkan ke switch menggunakan kabel yang disebut nih kita lihat. Biasanya kalau diginiin keluar. Ini kita gunakan kabel untuk masukkan ke dalam switch-nya itu kan ada port dan lain-lain. Nah, itu kita masukkan ke dalam situ. Kalau switch kan banyak, jadi digunakan untuk beberapa hal gitu. Digunakan untuk banyak hal dan ketika kita menggunakannya untuk penggunaan dari switch itu sendiri kan bisa menggabungkan dari sinyal-sinyal yang ada atau membagi dari sinyal-sinyal yang ada, kan namanya juga switch gitu. Nah, kita masuk ke dalam router, router ini masukkan ke switch. Nah, untuk routernya sendiri itu di coding seperti yang ada di dalam PPT, yaitu router konfigurasi terminal, comments per line and with line, expressive ethernet, terus DCHP yang sudah Andreasnya segini, terus DCHP tapi ada yang diganti sebelum kata exit, yaitu DNS servernya itu kita ubah menjadi 8.8.8.8. Kenapa seperti itu? Karena DNS yang digunakan di dalam server itu 8.8.8. Jadi routernya di coding seperti itu. Kita masukin ke switch seperti ini. Switchnya juga karena switch gak usah diapa-apain ya, cuma dinyalain aja lah, kalau nggak nyala ya digeprek aja gitu. Jadi setelah ke switch kita masukin ke access point. Nah, access point itu kita konfigurasi untuk portnya ya sama-sama kayak gini, tapi ingat portnya di onin semua. Kenapa? Karena ya kalau nggak di onin nggak nyala. Nanti kalau siapa yang mau masukin ke hal yang nggak nyala gitu, untuk port 0-nya dan port 1-nya kita masukin ke situ. Nah, habis itu kita masukin bentar, access point tadi belum kelar. Nah, ini adalah WPA2 PSK itu adalah satu sistem enkripsi terbaru lah. Untuk WPA kan sistem yang pertama digunakan itu. Jadi WPA2 PSK ini kan preserve key kan, untuk masukin ke key-nya apa, untuk encryption-nya itu AS, itu untuk bagian dari enkripsinya. Dah, habis itu kita masukin ke laptop 1, laptop 2. Nah, itu masukin ke salah satu laptop inilah. Kita masukin ke satu pesulap ungu dan pesulap aja gitu untuk laptopnya. Nah, di sini kita dikit-dikit ngoding dikit ya. Kita bisa lihat di sini DNS-nya kosong, pesulap aja, interface-nya 0, terus fastener-nya, nah ini IP-nya static dan lain-lain. Nah, kita lihat untuk desktop. Nah, di sini yang kita mainin pertama kali. Dan di sini untuk masuk ke desktop kita masuk ke email. Nah, masuk ke email, kita konfigurasi emailnya dulu. Nah, ini dia.
your name-nya aja, email address-nya aja.itera.ac.id, incoming mail servernya segini, outgoing mail servernya segini. Kenapa segini? Karena mail tadi masukin ke server PP Mail ini. Nah, kan tadi kan servernya kan segini ya. Nah, username-nya aja, passwordnya karena di sini paling ujung ya saya kasih 6 lah passwordnya. Nah, gitu. Nah, apa sih gunanya ini? Gunanya adalah untuk dimasukin ke PT Mail ini. Nah, kita masukin ke salah satu PT. Nah, mail ini. Nah, usernya adalah aja nih, saya masukin aja, terus passwordnya saya ketik 6. Nah, saya masukin. Nah, kan udah ada kan, karena di sini udah ada. Saya tadi udah masukin gitu. Tapi kalian kalau nggak ada, dimasukin lagi. Tapi ingat, domainnya harus itera.ac.id. Nah, untuk penggunaan app-nya itu sendiri nggak usah ditulis. Nah, kita lihat lagi yang tadi. Nah, konfigurasi emailnya seperti ini. Nah, sama seperti semuanya juga. Ini kita cek laptop pesulap ungu. Pesulap ungu. Nah, di sini display nama pesulap ungu ya. Nah, di sini terus kita cek dulu wirelessnya semuanya, WPSK-nya semuanya kan udah nyambung nih, WPSK-nya. Jadi udah nyambung ke access point kan. Nah, untuk desktopnya sendiri kita masukin ke email. Kita konfigurasi emailnya, nah kita lihat ungu.itera sama aja kan, passwordnya 5, saya masukin passwordnya 5 tadi. Jadi saya masukin di PT ini tuh 5. Lalu kita cek dulu lah ya. Di sini ungu passwordnya 5, apakah nambah? Nah, kan udah ada kan di sini, kalau udah ada passwordnya ungu udah 5 udah aman berarti. Tadi udah aman. Nah, jadi di sini kita gunakan kabel koaksial untuk nyambung ke central office servernya. Nah, di sini juga kita gunain ke kabel copper stroke-nya untuk masuk ke switch dan masukin ke CO-nya sendiri. Nah, itu. Nah, untuk CO-nya sendiri jangan lupa di-on-in. Nah, untuk konfigurasinya sendiri sebenarnya providernya satu. Bisa diganti providernya jadi Telkomsel, jadi Indosat, tapi biar lebih enak providernya satu aja. Nah, abis itu untuk yang kedua ini providernya apa ya? Kok providernya gitu? Nah, providernya dua. Kenapa? Karena kalau sama nanti bisa aja nih yang smartphone pesulap kuning ini nyampe nya ke sini nih. Nah, jadi gunanya cell tower ini apa kalau dibagi-bagi kayak gitu? Kalau providernya beda sama gitu providernya. Tapi karena ini kita gunain cell tower, jadi sebagian kayak cell tower, jadi hal yang kita gunain, yang paling kita gunain dan paling kita desak adalah gimana caranya ngebedain dua provider dengan sama. Nah, lanjut kita masukin ke dalam cell tower yang udah ada. Nah, cell towernya kita lihat. Nah, jangan lupa towernya sama. Nah, providernya satu. Ingat, providernya satu. Masukin ke satu. Nah, atributnya kita nggak usah itu. Kita masukin ke version servernya juga sama aja. Makanya ingat, provider yang di sini kita masukin ke provider satu, karena ini masuknya ke central office satu. Nah, ini kenapa kok nyambungnya ke sini ya? Ayo kita cari dulu untuk pembagian providernya juga satu, nggak aman. Berarti yang bermasalah di sini, antara di sini dan provider yang setelah sampingnya gitu. Oke, nah ini providernya juga satu, kita ganti dua. Mungkin kemungkinan bakal error gitu ya, kemungkinan error dan semacamnya gitu. Ketika providernya dua, berarti bakal nyambung kemana? Nah, bakal nyambung ke sini kan, providernya dua. Jadi di sini providernya harus satu. Intinya, providernya harus satu. Oke, providernya satu, nyambungnya ke. Oke, belum nyambung dia, masih belum nyambung. Nah, sebenarnya nunggu nyambung atau enggaknya. Nah, di sini juga pengalamannya sama. Nah, ini konfigurasinya providernya dua, ini juga providernya dua, untuk nyambungnya ke untuk nyambung ke provider yang bagian cell tower ini. Nah, ini salah satu cell towernya nggak dapet nih. Tadi bisa, tapi tiba-tiba hilang lagi. Provider 2, tapi tinggal diubah-ubah aja nah providernya, kadang diubah menjadi 3, kadang diubah menjadi 4 ya, kita ubah-ubah aja terus, kayak bener-bener jangan biarin keeroran itu ada gitu teman-teman.
Ini providernya 0, providernya 1, ini providernya juga 1. Ini nggak mau nyambung ya, jadi bisa gitu nyambung. Kita panen. Fokusnya kita hilangin dulu, kita masukin lagi, kita force. Kenapa nggak pakai kabel? Karena ini kan masuknya ke jaringan wireless ya, jadi nggak pakai kabel. Nah, DCHP-nya udah masuk. Nah, masuknya ke cell tower yang sebelah sini, seperti itu. Tetap tidak dapat cell tower yang sebelah sini, tapi tetap diubah-ubah seperti itu. Diubah-ubah. Coba. Kita salah satunya kita ubah-ubah terus. Untuk 4G dan servernya kita ubah-ubah terus. Coba kita ubah ya cell tower ini menjadi providernya provider 1 ya. Tapi ini masuknya ke provider 2. Provider 1 juga. Ini ke sini ya. Nah, sembari ngejelasin yang lain, nah ini kan bentukannya sama nih. Nah, untuk pengkonfigurasian dari setiap cell tower dan lain-lainnya juga, ini tadi nggak nyambung. Nah, kalau udah sesuai dengan DCHP-nya udah diubah, terus provider name-nya kita masukin ke 2 ya. Masukin 2, coba siapa tahu sekarang udah masih nyambung ke tower yang 1 ya. Oke, tower ini masih belum ada peminatnya nih sepertinya. Tapi ini juga bisa dilihat kan dari bisa nge-up gitu, bisa nggak mati itu bagiannya, tapi salah satunya nggak bisa untuk bagian dari DNS-nya itu sendiri. Nah, langsung aja untuk pembagian itu sendiri coba kita lihat dulu untuk bagian dari desktopnya, siapa tahu bisa gitu. Nah, tadi kan udah diubah tuh untuk emailnya sendiri. Nah, di bagian emailnya itu kita konfigurasi mailnya sendiri, kita lihat kalau di sini nama dari si perangkat ini adalah pesulap merah. Misalkan kita nyamain namanya merah, email addressnya segini, terus itu segini. Nah, save, terus kita compose, kita kirimin ke sampingnya kita, ke Gus @itera. Sebenarnya halo Gus Samsudin, kapan ngedukun lagi? Oke, pesan ya. Nah, biasanya kalau ada yang salah atau yang bermasalah itu langsung ada perangkat yang seperti langsung pop up seperti itu. Nah, kita retrieve. Nah, udah ada nih. Halo Gus Samsudin. Kita lihat di sini. Nah, ini Gus Samsudin dapat pesan itu kapan ngedukun lagi itu kata salah satu pengikutnya mungkin Gus Samsudin. Nah, ini juga sama seperti itu bentukannya. Jadi untuk pengiriman dari antara pesulap 1 dan pesulap 2 atau user 1 dan user 2 itu menggunakan cara yang sama. Artinya hal yang paling kita pastikan setelah kita udah setting bagian sebelah sini, bagian email untuk konfigurasi mailnya itu sendiri. Nah, setelah kita masukin ke sini, jangan lupa dimasukin ke dalam mailnya, servernya. Percuma kalau kita nggak bisa masukin ke dalam mailnya itu sendiri. Percuma kita nggak bisa masukin sini. Misalkan saya pengen menghubungin salah satu temennya pesulap merah, misalkan dukun hitam. Apakah bisa kalau dukun hitam? Passwordnya kita mungkin ngasal aja bisa. Nah, dukun hitam bisa, tapi apakah ada perangkatnya di sini? Nggak ada gitu perangkatnya. Nah gitu, artinya harus ada perangkatnya dulu.
Nah, salahnya itu baru kejadian untuk saling mentransfer informasi itu bisa memungkinkan. Mungkin itu saja mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jikalau kekurangan dari presentasi dan kekurangan dari hasil dari kuis ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau